Gue bilang juga apa, rupiah kita ini, ya, dolar rupiah kita, jika dia menguat menuju ke level 15.000 atau 15.400 atau di bawah 15.000, 14.000 sekian-sekian, itu adalah mimpi. Anda mimpi di siang bolong. Ya. Itu sangat mimpi yang mustahil terjadi di tahun ini atau akhir tahun 2022, bahkan di tahun 2023. Tetapi rupiah itu jika dia melemah terus on the way ke level 18.000, itu pasti. Itu adalah fakta dan realita yang akan terjadi. Itu pasti terjadi. Entah di akhir tahun 2022 ini, Desember, ya, atau 2023, pasti terjadi ke level 18.000, bahkan pecah 18.000. Bisa ke 20.000. Nah, inilah suatu kontradiksi dengan kejadian yang sudah data-data, ya, ekonomi yang sudah dirilis, dipublikasikan, yang sudah terrealisasi. Nah, dari Badan Pusat Statistik merilis, ya, data produk domestik bruto yang sudah terrealisasi di kuartal ketiga 2022 di sini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia itu, data PDB-nya, produk domestik bruto, itu sudah tumbuh 5,72%. Jadi tentunya ini angka yang sangat tinggi dibanding kuartal-kuartal sebelumnya, kedua dan ke-1 di tahun 2022 ini. Angka data ini menunjukkan ekonomi kita membaik. Nah, data dari Bank Indonesia juga, ya, telah melaporkan data indeks keyakinan konsumen atau IKK untuk bulan Oktober 2022 ini sebesar 120,3. Lebih tinggi dari bulan September, ya, bulan sebelumnya sebesar 117,2. Artinya di sini adalah kalau indeks keyakinan konsumen itu di atas 100 angkanya, itu berarti ada optimis terhadap ekonomi. Jika di bawah 100 indeks keyakinan konsumennya, berarti pesimis terhadap ekonomi. Nah, bulan Oktober 120 indeks keyakinan konsumen ini, berarti ada optimisme yang tinggi. Semakin tingginya angka ini berarti ada yakin tentang ekonomi ini, konsumen itu berbelanja, banyak sekali berbelanja. Mereka optimis, ya. Nah, ini mereka bisa membuat ekonomi ini mengalami peningkatan, ya, mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Nah, supaya Anda tahu bahwa ekonomi kita, nilai belanja rumah tangga ini, ya, ekonomi kita ini tulang punggungnya adalah belanja rumah tangga. Belanja rumah tangga lah tulang punggung ekonomi perekonomian Indonesia. Nah, di kuartal 3 2022 ini, angka pertumbuhan belanja itu, rumah tangga itu sudah 50%. Nah, ini menunjukkan perbaikan, ada pertumbuhan ekonomi di terakhir tahun 2022 ini. Selain itu juga inflasi sudah mengalami penurunan. Ya, kita lihat Badan Pusat Statistik sudah melaporkan, seperti yang sudah di konten saya sebelumnya, melaporkan data inflasi Indonesia pada bulan Oktober 2022 itu mencapai 5,71% year on year. Tentunya ini lebih rendah dari periode sebelumnya di bulan September itu yang sudah mencapai 5,9, data inflasinya 5,95%, lebih tinggi. Ada penurunan di sini. Nah, data inflasi nanti bulan November ini akan dirilis nanti itu pada tanggal 1 Desember 2022. Tetapi dari lembaga keuangan besar Reuters, ya, sudah memprediksi bahwa ada data inflasi nanti itu tumbuh 5,5% year on year. Jadi artinya sudah mengalami penurunan, inflasi sudah melandai, harga-harga barang sudah ada sedikit mengalami penurunan, berarti daya beli makin meningkat di sini. Ada animo belanja yang tinggi, makanya ada pertumbuhan ekonomi di sini, bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sini. Dan juga dari Bank Indonesia juga telah mencatat juga dari awal tahun hingga akhir, ya, hingga 21 November ini, mencatat bahwa investor asing itu telah melakukan pembelian surat utang negara di pasar sekunder itu sudah mencapai 16 triliun rupiah. Jadi di sini porsi kepemilikan investor asing itu sudah meningkat menjadi
724,24 triliun rupiah. Nah, ini data-data positif tentang ekonomi Indonesia ya, yang sudah terjadi, terrealisasi, dan data-data yang dirilis ya akhir-akhir ini menunjukkan perbaikan. Mestinya ekonomi kita itu membaik ya. Maka rupiah kita juga menguat di sini. Tetapi pada kenyataannya rupiah tetap melakukan tren melemah terus. Inilah yang saya selalu katakan tentang keseimbangan, teori keseimbangan ini. Di mana mata uang di dunia, negara-negara di dunia, di Eropa, China, Amerika, Eropa, Inggris, dan Jepang, semuanya negara, Kanada itu melemah terhadap US dollar seluruh dunia. Ya, cuma 3 mata uang saja yang menguat, yaitu peso Meksiko ya, real Brasil, dan ada satu mata uang saya lupa. Itu yang hanya yang menguat terhadap US dollar, yang lainnya jatuh semuanya. Walaupun kemarin kita masih tetap menguat karena ada peningkatan dari ekspor batu bara, sedangkan mata uang di dunia sudah jatuh. Sekarang mereka lagi kembali naik karena indeks dolar sudah menurun. Kita malah mata uangnya jatuh walaupun indeks dolarnya menurun. Itulah yang saya katakan keseimbangan. Itu semua akan terjadi. Maka kalau Amerika suku bunga itu makin tinggi, maka tetap itu pasti, itu fundamentalnya, mata uang kita pasti anjlok tajam, pasti jatuh. Maka pada saat itu nanti, jadi Anda akan lihat lagi nanti pada tanggal 13 Desember 2022 ini, Federal Open Market Community. Jadi di bank-bank sentral di negara bagian semua berkumpul, Federal Fund Rate, the Fed itu akan memutuskan untuk menaikkan suku bunga lagi sebesar 50 basis point untuk penutupan tahun 2022 ini. Jadi suku bunga Bank Sentral Amerika, Federal Fund Rate yang sekarang ini 4% menjadi 4,50% di tahun 2022 ini. Maka Bank Indonesia pasti akan menaikkan suku bunga lagi. BI rate akan naik lagi dari 5,25% sekarang menjadi 5,50% di tahun 2022 ini. Maka yang pasti adalah bursa saham ya, Indonesia atau indeks harga saham gabungan akan anjlok, terjun tajam, terjun bebas. Saham-saham sektor teknologi itu akan habis, akan hancur, terjun bebas di tahun ini, bahkan di tahun depan. Jadi mimpi lagi kalau saham-saham sektor teknologi seperti yang sudah saya selalu jelaskan di konten-konten saya, seperti yang unicorn yang sudah masuk bursa itu, seperti GoTo, Bukalapak, Blibli yang sekarang ini juga ya baru masuk bursa itu, ya itu akan menunjukkan tren pelemahan, dan harga saham mereka itu akan menuju ke gocap abadi. Artinya harga gocap itu akan terjadi dan selamanya terjadi, bertahan cukup lama. Maka kalau Anda tidak menjual sekarang, selagi masih ada nilainya duitnya, maka Anda akan meratap tangis air mata darah, karena gocap abadi akan bertahan lama di tahun depan, tahun 2023. Masa-masa suram, dunia gelap itu, maka harga saham GoTo, Bukalapak, saham-saham sektor teknologi semuanya itu akan menuju ke gocap abadi, atau bahkan turun dan tidak naik-naik dari harga yang sebenarnya. Ini fenomena yang terjadi di seluruh dunia, dari Amerika sampai menjalar ke seluruh dunia, karena bursa saham Nasdaq akan anjlok ke level 5.000. Bursa indeks harga saham Nasdaq itu akan turun ke level 5.000. Maka semua saham-saham sektor teknologi akan menuju ke bawah, karam semuanya. Akan hancur, akan crash semuanya di seluruh dunia. Kalau Anda tidak jual saham dari sekarang, Anda akan menangis ratap tangis air mata darah. Oke. Solusinya di sini adalah Anda harus trading di futures market, karena futures market lah tempat yang terbaik bagi investasi Anda, karena Anda bisa trading di dua arah. Di saat kondisi market crash, bursa saham dunia jatuh, indeks bursa saham Nasdaq jatuh ke level 5.000, Anda cuan banyak di situ. Di saat kondisi ekonomi membaik, Anda bisa cuan banyak lagi. Nah, untuk lebih detailnya Anda harus email saya. Saya akan jelasin lebih detail ya. Di sini tidak bisa saya jelasin di sini karena Anda pasti tidak paham karena waktu dan yang sangat terbatas. Jadi Anda harus email saya. Secara personal saya akan jelasin kepada Anda apa keuntungan-keuntungan transaksi trading di futures market ya. Ada email di bawah deskripsi video ini sudah saya sediakan. Dan juga jika Anda masih trading
di perusahaan, di broker-broker yang futures yang tidak ada izin dari Bapepti atau dalam pengawasan OJK yang sama sekali tidak berizin di Indonesia. Itu adalah broker-broker gelap, kagak jelas. Mendingan Anda harus keluar cepat-cepat Anda ke broker izin Bapepti yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah ini. Karena broker-broker yang kagak jelas itu akan membuat sesuatu yang terjadi luar biasa di tahun-tahun ini atau tahun depan. Anda akan mengalami scam. Karena keadaan kondisi tight money policy, kekeringan likuiditas ini, mereka akan men-scam Anda. Kejahatan itu akan terjadi. Dari dulu sampai sekarang itu berulang saja kejahatan itu. Ini pengalaman saya bagikan kepada Anda. Jangan sampai Anda itu kasihan. Anda mau penarikan dana Anda susah. Dan Anda tidak tahu kantornya di mana. Ya, Anda hanya by email di dunia maya-maya ini. Yang Anda senang dunia maya ini. Justru dunia maya ini adalah syarat penipuan. Karena Anda tidak bertatap muka langsung. Kantornya Anda tidak tahu. Servernya Anda hanya tahu di website dan email. Dan server mereka itu Anda tidak tahu di mana simpannya. Polisi pun susah untuk melacak mereka jika Anda melapor ke polisi. Server mereka simpan di dalam es di kutub utara atau di kutub selatan. Terus yang punya bukan orang luar, orang mungkin tetangga Anda di Depok, di Tangerang, di Surabaya, di Medan, di Jogja, di mana. Tetapi mereka bisa membuat bisnis seakan-akan bisnis ini dari luar. Itulah penipuan-penipuan yang terjadi. Ya, dari dulu sampai sekarang, ya seperti ini saja penipuannya. Hindarilah hal-hal seperti itu. Bergabunglah di dalam bisnis yang benar, yang sesuai koridor pemerintah, yang dijamin dan dilindungi oleh Bapepti atau Otoritas Jasa Keuangan. Oke? Itu yang bisa saya sampaikan kepada Anda semua. Investasi yang terbaik sekarang adalah dalam US dollar, karena US dollar itu akan menguat terus dan rupiah kita akan melemah terus. Anda sudah bisa lihat sendiri kan data-data yang tadi saya sudah jabarkan di awal itu, bahwa data-data ekonomi kita membaik kok, tetapi rupiah tetap melemah terus. Inilah tren yang terjadi. Oke?